disampaikan ya. Jadi artinya Allah tidak berbicara lagi kepada mereka. Mereka tidak bisa mendengar lagi suara Tuhan melalui para nabi. Karena sudah di ayat 10 tadi itu sudah dipejamkan mata para nabi. Kemudian para pelihat juga pun telah ditudunginya sehingga mereka tidak bisa melihat lagi. Jadi ini berbicara kepada bangsa. Nah tadi kenapa kita lari ke Yesaya ini Pak Ustadz? Karena memang terkait dengan pertanyaan saya kepada Pak Ustadz tadi bahwa apakah Muhammad ini benar-benar buta huruf atau tidak buta huruf. Karena banyak Ustadz yang saya lihat dalam ceramah mereka itu justru mereka mengais-ngais Yesaya 29 ayat 12 ini. Tapi ya untuk kita diskusi pada malam hari ini Pak, jelas ya bahwa ayat 3 kalau dipaksakan ya mereka yang memaksakan ayat 12 ini untuk Nabi Muhammad, maka ini ayat 13-nya ini akan membungkam mereka sendiri. Akan membungkam atau membatalkan apa yang mereka klaim di ayat 12. Karena ini akan malu dong. Ya, kalau kita ganti bangsa ini atas nama Muhammad, ini malu ini. Ya, oleh karena Muhammad datang mendekat dengan mulutnya, oh ini udah malu sekali ini kalau seandainya diklaim benar-benar ayat 12 adalah untuk Nabi Muhammad. Jadi mungkin seperti itu Pak. Yang saya yakini di dalam kitab Injil dan Taurat yang diyakini Islam ya, bukan seperti yang diyakini teman-teman Kristen, itu memang tertulis sifat-sifat Nabi Muhammad. Itu saya yakini itu. Tetapi saya yakin bahwa Alkitab itu bukanlah Taurat dan Injil yang Allah maksud. Yang turun kepada Musa dan turun kepada Nabi Isa alaihissalam, sehingga saya tidak perlu memaksakan itu harus Nabi Muhammad. Cuma saya penasaran, itu Nabi siapa kan gitu. Oh iya. Jadi mungkin itu tugas kita bersama nanti Pak Ustadz. Jadi setelah Pak Ustadz juga bertanya ke saya, maka saya juga yang baru belajar. Saya ini baru di bahasa Yunani. Saya coba belajar sedikit Pak Ustadz. Jadi otomatis di bahasa Ibraninya ini ya mungkin tahu-tahu sedikit ya. Kalau untuk hafal-hafal sih kalau udah biasa dilafalkan ya mungkin saya bilang misalnya Bereshit bara Elohim ya misalnya dalam kitab-kitab kejadian Hasamai. Iya, jadi kalau hanya hafal-hafal demikian itu masih bisa lah saya gitu kalau dihafal-hafal begitu kan. Sudah terbiasa. Tapi kalau abjadnya ada hafal ya? Ya, kita masih belajar Pak Ustadz. Jadi sama kayak Pak Ustadz tadi juga baru belajar. Sehingga ketika kita tahu sebenarnya abjadnya juga kita lafal. Misalnya kan bahasa Yunani misalnya alfa, beta, gamma, delta, iota, kappa, lambda, dan nu. Itu kalau kita udah pahami itu juga pun ya kita bisa ngeja gitu. Kayak orang yang belajar ini tuh, belajar ABC kan. Kalau dia udah bisa hafal ABC, cara membaca, cara menulis, ya otomatis dia bisa ngeja. Nah setidaknya kita bisa sampai ke situ sudah bersyukur ya, udah alhamdulillah. Saya baru belajar Pak Ustadz di situ. Pakai alhamdulillah juga ternyata ya. Enggak, kan ini kan kita lagi diskusi kan gitu. Orang Kristen, Kristen di Arab itu kan gunakan itu juga kan. Alhamdulillah itu kan puji Tuhan gitu. Oh gitu. Iya. Oke. Iya, jangan keberatan Pak Ustadz kalau saya bilang alhamdulillah. Karena saya kalau saya pakai dalam istilah saya itu ya syukur lah ya kan gitu. Aman, enggak apa-apa. Iya, oke. Ya, jadi saya rasa seperti itu ya tentang Yesaya 29 dan juga tadi tentang pertanyaan saya. Terima kasih juga Pak Ustadz udah jelaskan bahwa memang gak sekalian Mas niru Islam bilang asyhadu alla ilaha illallah gitu. Saya cuma tiru saja Bismil Abi wal Ibni wal Ruhil Kudus ilahu wahid. Oh gitu. Saya pakai asyhadu alla ilaha illallah itu lebih keren loh padahal. Saya pikir kalau seandainya saya sebagai non-Islam lalu saya menggunakan kata-kata itu otomatis kan itu bisa dua penafsiran orang. Bisa dituduh saya sebagai penista agama karena saya bukan Islam, bukan juga masuk Islam, dan bisa juga dipikir saya ini hanya mengolok-olok Islam itu sendiri kan gitu. Nah maka saya tidak mengucapkan hal itu karena itu merupakan syahadat ya untuk kita masuk ya kan. Itu masuk dalam agama Islam. Tapi kalau hanya misalnya asyhadu alla ilaha illallah, saya mungkin saya sampaikan gitu. Ya, harus pakai bahasa Arab sih. Pakai bahasa Indonesia boleh. Tuhan yang berhak disembah hanya Allah, Yesus tidak berhak gitu. Bisa nggak bilang gitu? Kalau saya itu kan saya percaya juga tentang Ulangan 6 ayat 24 ya. Sema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad. Gitu. Saya juga mempercayai hal itu bahwa Allah itu esa, tetapi esa yang kita maksudkan Pak Ustadz antara Islam dan juga Kristen itu tentu berbeda. Kalau kami memaknai Allah kalau kami mengenai Allah yang esa yang kami Tritunggal itu esa itu satu kesatuan. Esa kan diambil dari kata Sanskerta, maknanya kan hanya satu. Kok bisa satu kesatuan dari mana makna itu? Iya, satu itu juga pun kan tidak harus satu toh. Karena satu itu misalnya ini satu kelompok itu disebut sebagai satu juga.
satu. Nah, Begitu. Tetapi kalau tadi dalam daripada bahasa jamu. Inggris, kalau dalam bahasa Inggris esa itu only one. Only one. Jadi memang kalau tunggal ada dwi tunggal, ada tritunggal. Kalau satu ada dua, ada tiga. Esa ini maknanya only one. Jadi memang yang nggak bisa dibagi-bagi lagi. Jadi esa ini kan diserap dari bahasa Sanskerta. Maknanya itu hanya satu. Jadi kalau dimaknai satu kesatuan itu ngambil definisi yang mana? Iya, iya, oke. Jadi mungkin kita terlalu jauh sih ya sampai ke sana, tapi tidak apa-apa. Kalau saya secara sendiri itu memahami Allah yang Esa itu, karena gini, kami kan Tritunggal Pak Ustadz. Jadi kami memahami Allah yang Esa itu yang Esanya itu yang mana? Ya gitu. Karena kami mempercayai tentang tiga pribadi dalam satu hakikat kealahan itu. Ya, makanya tadi saya bacakan punya definisi sendiri gitu ya, secara agamisnya gitu ya. Iya, secara teologisnya, karena memang Esa itu, saya mungkin di lain waktu ya kita akan bisa bahas tentang keesahan ya. Mungkin saat ini, karena gini, topik kita kan tidak terarah ini Pak Ustadz. Dari tadi kan kita udah lompat ke eskatologi, ke kristologi, ke itu. Jadi otomatis ini agak melebar-melebar lagi nanti. Maksud aku ini juga udah terlalu malam. Mungkin Pak Ustadz saya istirahat juga, saya juga pun istirahat. Karena besok kita harus kerja juga. Jadi mungkin di lain waktu kita bisa sama-sama untuk melihat kata Esa itu yang dimaksudkan dalam Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad. Nanti kita akan melihat tentang Echad ini. Echad ini apakah memang merujuk kepada satu only one gitu ya Pak Ustadz bilang tadi, atau merujuk kepada satu kesatuan. Nah ini nanti di lain waktu kita akan bisa bahas itu PR buat kita. Saya juga nanti akan persiapkan data di situ. Mungkin kita bisa diskusi-diskusi santai seperti ini. Saya lebih suka diskusi beginian. Ya, bisa gantian ngomongnya. Iya, jadi ya apalagi kalau seandainya pakai timer ya 1 lawan 1 untuk diskusi gitu, bukan debat gini. Kalau saya sebenarnya itu saya terpancing aja dengan Bang Fandi waktu itu. Untuk kita debat-debat itu, saya lebih maunya itu seperti ini Pak Ustaz. Diskusi gitu. Kalau debat ini kan berujuknya itu saling ngotot-ngototan, kemudian ya keluarlah kata-kata hujatan. Tapi kalau kita diskusi itu artinya Pak Ustadz menjelaskan imannya seperti tadi Isra Miraj, kemudian kejadian di Gua Hiro kepada baginda Rasulullah misalnya. Jadi saya pikir bahwa jelaskan gitu sesuai dengan iman daripada Pak Ustadz. Saya tidak harus ngotot. Harus seperti yang kemauan saya kan gitu, tidak harus demikian. Jadi kita harus melihat bahwa kita ini memang berbeda gitu, tapi tujuan kita sama. Tujuan kita sama apa? Kita sama-sama berusaha bagaimana cara kita itu bisa mendapatkan surga yang dijanjikan oleh Tuhan kita masing-masing, kan betul? Kan begitu ya? Kita punya keinginan. Semua agama kurasa ya. Semua agama itu kecuali ateis lah, karena mereka tidak percaya surga neraka kan gitu. Tapi yang misalnya Kristen, Islam yang percaya surga neraka, kemudian Yudaisme, otomatis kan satu tujuan kita. Nah maka jelaskanlah iman itu kita diskusikan dalam ranah akademis, kita dalam ranah media sosial ini silakan. Tapi kan bukan berarti ngotot-ngototan saling menjelekkan, saling menghina kan gitu. Ya jadi mari sama-sama kita. Mas Laskar TV nanti kalau di surga ngapain? Bagaimana? Ngapain? Saya di surga? Ya ngapain? Kalau di surga ya tentu kita memuji dan memuliakan Tuhan ya kan? Memuji dan memuliakan Tuhan itu aja. Bosenin banget berarti kegiatannya ya? Yang tentu saja apa yang telah dituliskan kepada kita berguna untuk kita pahami. Yaitu kata Alkitab. Jadi apa yang sudah tertulis? Kalau di Islam kan sudah banyak ya tertulis ya. Di sana ada segala sesuatu yang kita inginkan, semuanya ada di sana, kan enak tuh. Berarti kalau Kristen itu lebih ke memuji Tuhan gitu, bosan berarti ya? Ya karena Alkitab menjelaskan demikian. Artinya kita kembali kepada rencana Allah, ya great design-nya Allah itu sendiri sejak semula kepada tujuannya kepada manusia. Karena sebenarnya manusia itu diciptakan segambar dan serupa Allah Pak Ustadz. Jadi otomatis manusia itu sebenarnya itu ya bisa dikatakan bahwa segambar dan serupa dengan Allah itu ya punya tujuan tertentu. Allah menciptakan manusia itu. Tetapi manusia kan dengan adanya free will itu menyalahgunakan free will itu sehingga mereka jatuh dalam dosa dan mereka tidak menjadi salah satu daripada Allah lagi.
Itu sebabnya Allah bilang manusia ini sudah menjadi salah satu seperti kita, maka ya manusia harus diusir dari Taman Firdausi itu atau Taman Eden. Kami sebut Taman Eden. Saya tidak setuju kalau bilang Taman Firdausi. Kenapa? Karena pemahaman Taman Firdaus dan Taman Eden ini berbeda. Taman Firdaus dalam Islam kan itu surga. Tapi bagi Kristen Taman Eden yang dimana manusia diciptakan itu adalah adanya di bumi. Terbukti itu ada sungai yang mengalir kok. Sungai Tigris, Sungai Efrat itu ada. Jadi itu memang Taman Eden itu ya di bumi. Iya, Begitu. saya kadang mikir gitu, Mas. Salah satu alasan saya tidak mau masuk Kristen itu, di surganya itu ngebosenin kegiatannya. Cuma memuji sama memuji Tuhan aja kan. Jadi selama-lamanya di surga itu memuji. Tuhan hebat, Tuhan maha besar, Tuhan hebat, gitu aja. Bosan. Nah, kalau kita kan ada 72 bidadari, ada buah, ada semuanya, enak. Oke, baik. Kira-kira sekarang malaikat Tuhan itu tugasnya mereka apa itu? Yang saya tahu tidak lagi gabut sih, banyak tugasnya. Kalau malaikat Israfil mengatur rezeki, betul. Malaikat Malik menjaga neraka gitu. Gak ada malaikat gabut itu gak ada. Nah tugas itu diberikan kepada mereka itu karena memang ada ciptaan daripada Tuhan itu sendiri kan, sehingga mereka ditugaskan dalam hal-hal itu gitu. Termasuk tadi misalnya di dalam yang menjaga neraka, yang menjaga pintu surga misalnya, atau yang bagaimana lah gitu ya, yang membawa kabar gembira gitu, yang menjadi penghulu malaikat juga tentara surgawi misalnya seperti Mikael yang kami kenal ya. Jadi saya pikir seperti Lucifer juga yang kami kenal sebagai dikenal malaikat pemimpin puji-pujian di surga. Ya kami juga bisa memahami hal itu. Tetapi tugas artinya yang lebih detail, apa yang menjadi tugas esensial atau misalnya tujuan utama orang masuk surga itu, ya saya pikir hanya kembali kepada desain Allah sebelumnya kepada manusia. Jadi gini, kalau tadi Pak Ustadz bilang ada kawin mengawin gitu ya, ada bidadari ya. Kalau saya melihat dari penjelasan Kiai Haji Buya Sakur ya, itu sebenarnya bukan hanya 72 bidadari. Sebenarnya ada lagi 40 pembantu 72 itu, kemudian dari 40 itu ada dayang-dayangnya lagi sekitar 72 lagi. Jadi kalau dikalikan satu bidadari saja udah ratusan. Jadi ada 1000 lebih sebenarnya. Kan? Intinya itu VIP semua gitu loh. Daripada memuji Tuhan, Tuhan hebat itu ngapain itu? Nah, berarti di surga itu beranak cucu lagi, Ustaz. Kan menurut Kristen, kelamin itu ya kan. Karena Yesus bilang begini loh kepada orang Saduki itu. Ya dia kasih, mereka tanya kan, dia bilang ada menurut hukum Musa, kalau ada yang satu, mereka 7 bersaudara, lalu yang anak pertama itu menikah dengan seorang perempuan, tapi tidak sempat memberikan keturunan, jadi laki-laki itu meninggal, maka melalui aturan hukum Musa, adiknya itu wajib menikahi iparnya ini, gitu, melalui hukum Musa. Maka nikahlah. Tapi yang kedua ini juga pun tidak sempat memberikan keturunan. Maka anak yang ketiga itu wajib menikahinya. Keempat, kelima, keenam, dan sampai ketujuh. Akhirnya mereka bertanya pada Yesus, nanti pada hari kebangkitan, siapalah yang menjadi suami daripada perempuan ini? Karena ketujuhnya telah memperistrikan dia. Gitu. Yesus bilang, kamu sesat. Karena kamu tidak mengerti kitab suci. Ketika orang dibangkitkan, maka mereka hidup seperti malaikat di surga. Nah, maka di situ juga menginformasikan kepada kami sebagai orang Kristen bahwa malaikat itu tidak memiliki jenis kelamin, sehingga mereka tidak beranak cucu. Perintah beranak cucu itu diberikan kepada manusia setelah diciptakan. Jadi itu hanya dalam versi kedagingan, materi gitu. Ya. Jadi ketika sudah kembali ke surga itu ya kita hidup seperti malaikat yang tidak beranak cucu lagi. Ngapain terus jadi malaikat itu? Nah maka kita akan memuji dan memuliakan Tuhan itu tadi. Nah, kan ngebosenin lagi kan, memuji terus. Jadi ya, kita tidak istilah mengenal dosa, kita tidak mengenal capek di situ. Iya. Silakan. Silakan. Mengenal capek sih, tapi kegiatannya itu cuma itu saja. Jadi males lah gitu. Ngapain di dunia saya sholat, kemudian saya menahan hawa nafsu, kemudian saya berbuat baik. Ternyata kegiatannya di surga, maksudnya hadiahnya itu cuma memuji Tuhan. Jadi kalau saya pikirannya begini Mas, kan banyak tuh orang Kristen yang mengatakan, aduh surganya lendir. Kita tidak usah munafik lah. Kita tidak usah munafik teman-teman. Fakta, perzinahan yang paling banyak terjadi itu yang melakukan orang Kristen loh. Meskipun saya katakan itu oknum. Kita kalau lari ke negeri barat, ya, ini ada bunda saya sendiri, ada bunda saya yang ada di Kanada.
Itu pelaku pezinahan itu terbesar itu orang Kristen, bukan Islam. Jauh presentasinya. Tapi apakah saya mengatakan itu berarti menunjukkan ajaran kekristenan? Oh, enggak. Tapi jangan munafik. Semua orang itu pasti suka makan. Semua orang itu kalau minum seger. Itu sifat manusiawi itu. Kalau makan kenyang, kalau minum seger. Gak ada orang Kristen kalau makan gak kenyang, gak ada. Gitu. Jadi Ya, justru ketika Allah memberikan nikmat yang sedemikian rupa sebagai hadiah kita menahan hawa nafsu dari dosa-dosa, itu pantas kita dapatkan. Tapi kalau nantinya saya di surga itu cuma kegiatannya memuji Tuhan, aduh, jadi ya ngebosenin aja gitu sih, Mas. Iya, jadi gini loh Pak Ustadz. Saya sudah katakan tadi bahwa perintah untuk beranak cucu. Kenapa Tuhan kemudian menciptakan manusia dengan adanya jenis kelamin? Itu supaya memenuhi bumi sesuai dengan desain Allah sebelumnya, rancangan Allah sebelumnya untuk manusia. Sehingga jenis kelamin itu hanya diperuntukkan kepada kedagingan. Nah, ketika kita udah kembali kepada surga, maka buat apa ada jenis kelamin? Karena Tuhan tidak melakukan lagi namanya beranak cucu. Atau ada di dalam Al-Quran itu memberikan penjelasan bahwa di surga itu ada mesti beranak cucu lagi nanti. Karena gini, kalau ada ada hubungan seks ya, antara penis dengan vagina, ya otomatis akan melahirkan, gitu ya. Akan melahirkan, ya akan ada hasilnya begitu loh. Itu kan jadi, pikiran kita di dunia, di surga ada. Nah demikian juga Pak Ustadz, pikiran kita di dunia apa sih apa yang saya terima di surga itu kan gitu. Jadi kenapa hanya di dunia diberikan dalam iman Kristen itu sebagai kepuasan itu? Karena memang itu tujuan Tuhan menciptakan jenis kelamin itu bagi manusia untuk beranak cucu. Lalu kemudian kalau diciptakan jenis kelamin di surga lagi, emang untuk beranak cucu? Kan tidak perlu untuk apa? Ya, bedanya Pak, kalau di surga itu sudah tidak ada anak cucunya. Jadi kenikmatan itu sudah kita lakukan dengan tanpa ada anak cucu lagi, nanti melahirkan lagi, harus ada dokter lagi, harus kawin lagi, ada mertua baru. Gak gitu konsepnya. Di Islam gak gitu. Tetap kita akan memiliki istri-istri yang cantik, tapi kadang saya gini loh, melihat sebagian Kristen ya, bukan Pak TV Laskar ya. Sebagian Kristen itu seolah-olah wah, itu cuma kedagingan di surga. Di dunia saja mereka mencari kedagingan, apalagi nanti di surga. Yang semuanya sudah halal bagi dia. Yang haram saja mereka terobos. Bayangkan, yang haram saja ketika dunia mereka terobos dengan membayar 1 juta, 2 juta di diskotik dan lain sebagainya. Kalau halal, ya gini, sesuatu ya, kalau halal justru kita itu nanti biasa saja. Bayangkan, Homer itu kan memabukkan. Itu haram dan kita diganggu oleh iblis untuk melanggar keharaman itu. Nanti andaikan Homer itu halal, jadinya biasa-biasa saja andaikan dihalalkan. Sama seperti kita nanti di surga. Di surga itu dikira kita kayak di dunia. Ya enggak lah, enggak sama. Cuma minimal kegiatan saya di surga itu lebih keren gitu loh Mas. Oke, baik. Jadi gini Ustadz. Jadi kita mungkin kita juga berhenti ya. Kita lihat waktu, kita cari waktu untuk kita diskusi lagi. Saya live, Pak Ustadz juga live. Kita bisa sama-sama untuk mengedukasi ya. Jadi gini Pak Ustadz, sedikit saja saya tanggapin yang terakhir bahwa kalau tadi Pak Ustadz bilang bahwa di dunia ini justru yang perjinahan lebih banyak itu dari kalangan Kristen. Ya saya pikir kita perlu uji lagi nanti, kita perlu cek lagi website dan berita-beritanya gitu ya. Karena setahu saya gini, misalnya kayak di Arab Saudi saja itu yang disebut sebagai pembantu rumah tangga saja, ya itu kan mereka menganggap sebagai budak gitu loh. Dan sesuai dengan syariat, ya maka budak itu bisa. Oh, ya? Sekarang nggak ada budak. Sekarang sudah nggak ada budak. Sudah ada syariat budak itu sudah dihapus. Oke. Tapi ya apakah kemungkinan tidak terjadi yang namanya oknum-oknum yang akan melanggar itu lagi, bahwa budak itu ya dianggap ya sah untuk bisa digaulin kan begitu. Nah jadi kalau kita lihat situ oknum ya Kristen banyak oknum juga. Nah makanya tadi saya bilang kalau kita bicara tolak ukurnya di situ, saya pikir 50-50 saja. Dan tentu orang yang melakukan demikian itu, kita kembali di awal tadi bahwa itu bukan seorang Kristen sejati yang hidup di dalam. Saya tanya, Mas Laskar TV punya istri nggak? Punya. Punya anak? Punya 2. Ya sudah, selesai berarti. Iya, kenapa rupanya? Pak Ustadz ada?
Bro Naja. Ya sudah, selesai berarti. Terjawab itu sudah. Terjawab. Andaikan Kristen itu kayak kayaknya gak mau sama perempuan begini, kayaknya gak mau, ya gak usah nikah. Buktikan. Jangan hanya ngomong di dunia saja. Buktikan, jangan nikah. Seperti Paulus, benar-benar mengabdi kepada Tuhan, baru saya percaya. Kalau orang Kristen itu, berarti mengabdikan dirinya kepada Tuhan. Kalau masih nikah, apalagi punya anak 2, ya sudahlah, tidak usah ngomong seperti itu. Ya, tapi kan sudah ada yang membuktikan itu ya, para suster dan pastor ya, di Katolik. Iya kan, mereka membuktikan hal itu sekalipun ya, pada informasi-informasi yang beredar juga nanti ya, ada yang gagal. Iya kan, ada yang gagal. Banyak, tapi yang gagal banyak. Iya, tapi yang jelaskan setidaknya ada orang yang mencoba itu bertarak gitu. Bertarak bahwa ya bukan itu satu-satunya. Nah, jadi hal itu juga pun panjang lebar lagi karena tentu punya tujuan-tujuan tertentu kenapa harus bertarak gitu ya, tidak mau menikah gitu. Ya berselibat ya, selibat. Kalau dalam itunya dia selibat, tidak menikah gitu, memilih untuk tidak menikah. Cuma orang-orang seperti itu di Islam banyak, Mas, banyak. Iya, jadi gitu. Nah, maka seperti di surga tadi ya Pak Ustadz ya. Jadi gini, kita kembali kalau kita bahas itu lagi nanti kan ada banyak kita bisa kembali lagi panjang sebenarnya kalau kita diskusi karena ini dua agama ini tidak akan habisnya gitu. Tidak akan habisnya, dua agama ini tidak akan habisnya. Misalnya saya akan tanyakan ke Pak Ustadz lagi, kalau begitu berarti Allahmu itu bisa rasis lagi gitu. Rasisnya gini, kenapa? Karena dia tidak puaskan perempuan di surga gitu. Buktinya kan yang dia berikan itu dia tidak berikan 72 bidadara. Yang diberikan hanya 72 bidadari, hanya untuk laki-laki saja. Karena lagi pula kebanyakan penghuni neraka itu ya perempuan gitu. Jadi ada diskriminasi terhadap kaum Hawa gitu. Nah, ini panjang lebar Pak Ustadz. Iya kan? Kenapa kemudian ini akan terjadi pertanyaan? Kenapa kemudian perempuan itu tidak diberikan seperti sama laki-laki gitu? Apa bedanya? Sama-sama ciptaan Tuhan loh gitu. Sama-sama diberikan, sama-sama diberikan nafsu gitu loh. Ya, tapi kenapa hanya untuk emang perempuan dapat 72 bidadara? Kalau di dunia dia bersuami, maka suaminya akan dijadikan raja, dia sebagai ratunya, istri yang paling cantik nanti. Tapi kalau di dunia dia jomblo, akan Allah ciptakan pangeran untuk dia. Itu ada keterangannya. Aduh, tapi dia di poligami, memang ngeri. Itu gak imbang itu. Dikasih pangeran pun juga itu pasti jumlahnya berbeda Pak Ustadz. Perasaan di kitab Alkitab dari awal sampai terakhir, ketika ada kasus poligami, gak pernah Tuhan nyuruh cerai. Contoh ya, Daud, Salomo, atau Yakub, dan lain sebagainya. Ketika mereka berpoligami, pernah nggak Tuhan mengatakan, tapi itu kan bukan tolak karena harus nikah satu, ada nggak? Tapi itu kan bukan tolak ukur kebenaran Pak Ustadz. Artinya gini, kenapa saya katakan bukan tolak ukur? Betul, tapi itu bukan, kenapa semua dituliskan hal itu, dikisahkan seperti itu semua sesuai dengan kejadian-kejadian itu. Seperti saya katakan tadi waktu kita diskusi di awal, firman Tuhan itu terbuka seterbuka-bukanya supaya kita bisa belajar di dalamnya. Karena berguna untuk mendidik, untuk mengajar, untuk menegur, untuk menyatakan kesalahan. Berguna di sana. Nah, jadi gini, Allah menciptakan manusia itu tidak pernah satu lawan dua. Tuhan menciptakan pertama-tama adalah Adam dan Hawa. Udah cukup gitu loh. Suami istri gitu. Apakah kemudian kita melihat ada sejarah Adam itu punya istri 2 atau 3 istrinya? Tidak. Jadi manusia pertama. Jangan Adam lah. Rujukannya Salomo. Nah, itu kan makanya kedegilan. Itu kedegilan hati. Itu makanya tadi gini, saya katakan tadi bahwa manusia itu kan sudah memang rusak moralnya. Ya, artinya sudah tidak setia dengan perintah Tuhan. Berarti Abraham rusak moralnya gitu dengan poligami. Oh, tentu karena ketidakpercayaannya toh. Makanya Tuhan suruh usir toh. Yang mengutuk Abraham, dia enggak, saya tidak ngutuk. Iya. Saya tidak ngutuk, Pak. Saya tidak ngutuk. Saya tidak. Jangan menjelek-jelekan, yang mengutuk kata Alkitab itu Kejadian 29 ayat 12. Barang siapa yang memberkati Abraham akan diberkati, dan yang mengutuk akan dikutuk gitu loh. Nah, jadi gini. Tapi kan Tuhan tidak pernah nyuruh Abraham menceraikan istrinya, Mas. Kan menyuruh pergi toh. Diusir toh. Diceraikan enggak? Diusir itu kira-kira apa maknanya itu kalau diusir? Gara-gara apa diusir di sana? Ya karena gini. Apakah gara-gara poligami? Nah, Abraham atau Ibrahim itu bersetubuh dengan Hajar yang perempuan Mesir itu atas ketidakpercayaannya dengan janji Tuhan bahwa Tuhan akan memberikan keturunan. Bukan gara-gara poligami kan? Ya, jadi gini. Selamat datang di kebenaran. Betul. Bukan memang masalah poligami,
Tetapi yang jelas di situ bahwa Tuhan tidak pernah memerintahkan, ya, mulai dari manusia pertama itu untuk satu laki-laki, dua perempuan atau tiga perempuan. Tidak demikian Pak Ustadz. Jadi itu kedegilan hati manusia, kata Yesus kepada orang-orang Farisi, ya, dan para murid. Makanya bilang kan, kalau begitu kenapa Musa memberikan surat cerai? Yesus bilang itu karena kedegilan hatimu, gitu loh. Tapi Iya, Allah maksudnya tidak punya tidak rencana ada demikian. Tuhan itu. Tidak tercatat dalam perjanjian lama, perjanjian baru ataupun yang modern. Tidak pernah tercatat Tuhan menyuruh menceraikan istri kedua gara-gara poligami. Gak ada, Mas. Tapi itu kembali kepada kedegilan hati. Karena Ada nggak? Oh, Tuhan menyuruh cerai istri kedua gara-gara poligami? Ada nggak? yang memang tidak ada, secara eksplisit itu tidak ada. Selamat datang di kebenaran. Nah, kau selamat datang di kebenaran. Bagi saya Pak Ustadz, bagi kami Kristen, poligami itu bukan sebuah kebenaran. Kenapa bukan sebuah kebenaran? Karena itu memang selain itu merusak moral anak-anak, merusak juga moral dalam kekristenan, ya, maaf ya. Ini dalam perspektif Kristen, ya, dalam Kristen. Itu juga akan pertama tadi yang melanggar firman Tuhan itu sendiri, yang memang menciptakan manusia sejak semula itu hanya satu pasang. Kedua, itu juga akan berdampak kepada keluarga, yang kemudian itu akan ngotot-ngototan soal harta warisan. Bahkan juga dalam Islam pun kan diberikan amanah itu di surat mana itu? Apabila kamu tidak berlaku adil kepada anak-anak yatim, maka nikahilah perempuan, salah seorang perempuan, 2, 3, 4. Tapi kalau kamu berlaku tidak adil, merasa tidak adil kepada mereka, maka nikahilah satu saja perempuan. Ya, artinya ada anjuran bahwa kamu itu harus menikahi satu aja sebenarnya. Jadi ada perintah demikian. Ya. Iya, jadi makanya kan di situ kan ada perintah bahwa ya sebenarnya itu cukup satu gitu loh. Karena mengurusi yang satu saja udah berlepotan kita, apalagi dua Pak Ustadz. Itu apalagi bagi yang tidak mampu. Gitu. Kalau bagi mampu kaya ya enggak lah. Tapi siapa sih yang sama seperti, oke lah, kita katakan satu-satunya yang bisa berlaku adil adalah Muhammad, ya. Berlaku adil lah kepada istri-istrinya. Baik itu untuk jatah, untuk tidur, dia bisa seadil-adil mungkin. Baik juga dalam jatah untuk kasih sayang. Oke lah, dia bisa melakukan itu karena memang kita katakan, ya, saya setuju misalnya dengan Islam. Oh, dia kan karena dia adalah seorang nabi yang lemah lembut, penuh kasih, penuh cinta dan lain sebagainya, bisa melakukan secara adil. Tapi manusia seperti kita, contohnya seperti Pak Ustadz, yakin bisa berlaku adil. Yakinlah kalau mampu gimana sih? Oke, secara menafkahi saja, Mas, ya. Kalau Tuhan saja tidak berani menyuruh menceraikan istri kedua karena memang tidak ada larangan poligami, masa kita mau ngatur-ngatur melarang poligami? Ya menyala abangku, gitu. Ya, tapi yang jelas Pak Ustadz, yang jelas tadi artinya kalau kita kembali tadi pada hukum itu, buktinya Hajar itu diusir oleh itu karena masalah anak kan. Artinya gini, bahwa dampak daripada poligami itu terjadi namanya percecokan dalam rumah tangga. Buktinya Sarah dengan Hajar itu berkelahi gara-gara anak Ismail dengan Ishak. Akhirnya Ishak itu kan marah dengan Sarah marah dengan Abraham. Dia bilang, lihat itu, ya, si Hajar itu mentang-mentang dia udah punya anak demikian begini semua gitu, ya kan. Akhirnya apa? Terjadi percecokan, ya. Nah, ini kita kasih contoh poligami yang rukun, yang setia, yang baik. Maaf, bukan mau ikut campur tadi ini, cuman tadi bilang tolong kasih contoh poligami yang bisa adil. Cuman Nabi Muhammad SAW katanya. Enggak, gue nggak usah jauh-jauh ke Nabi. Lu istri keberapa gue? Pertama. Iya, gue damai adil nggak sama lu? Alhamdulillah. Iya, dan itu yang ngomong perempuan, ya. Bentar. Dah, di mana lu? Dah, di mana? Di mana lu? Di bawah. Oke, bentar. Itu tadi istri pertama, ya. Ini gue keluar kamar istri kedua. Dan ini masih sementara, Pak. Bentar. Menyala babeku. Mana? Indah mana? Lu apa gue? Istri. Yang di atas tadi apa gue? Istri. Iya, jadi nggak perlu Nabi Muhammad untuk bisa adil kepada dua istri. Makasih. Assalamualaikum. Beliau itu Babe Aldo itu punya istri dua memang, dan beliau kedua-duanya satu rumah, kemudian mesra dan gak ada yang iri-irian. Bagus itu. Jadi itu termasuk contoh gitu loh, bahwa
harmonis itu mungkin terjadi. Yang penting kita bisa ngaturnya, gitu loh Mas. Halo? Halo? Mas Laskar? Loh, mana Mas Laskar? Duh, mana Mas Laskar, wis? Aduh, mana Mas Laskar sudah? Meledak. Naik Mas Laskar. Halo? Loh, langsung eros Mas Laskar. Ini gak ada suaranya teman-teman ya, Mas Laskar ya. Error tuh. Cek. Duh, kena contoh poligami yang baik malah langsung error Mas Laskar TV. Dah. Ya, teman-teman, sebelum kita berpisah sini ya,